Aku dibesarkan di pedesaan, dan kehidupan di rumah sangatlah sulit. Aku iri dengan kehidupan orang-orang kota dan merasa bahwa hanya dengan belajar giat, masuk ke universitas, dan mendapatkan pekerjaan yang stabil, barulah aku dapat melepaskan diri dari kehidupan berladang dari subuh hingga senja. Saat masih duduk di bangku sekolah, aku memfokuskan diriku untuk belajar. Bahkan ketika orang lain sedang beristirahat, aku terus belajar. Aku tidak pulang saat akhir pekan karena takut pendidikanku akan terpengaruh jika aku pulang ke rumah. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai keinginanku. Sekeras apapun aku belajar, nilaiku tetap tidak meningkat pesat. Aku mengulang tahun ajaran 2 kali, tetapi tetap tidak bisa masuk ke universitas. Akibatnya, aku menderita insomnia yang parah. Setelah gagal dalam ujian masuk universitas, aku merasa sangat malu dan tidak meninggalkan rumah selama lebih dari 6 bulan. Setelah menikah, aku dan suamiku memulai bisnis rumahan. Meskipun kami bekerja setiap hari dari subuh hingga senja, kami tidak dapat menghasilkan banyak uang. Setelah putra kami lahir, melihat betapa pintar dan lucunya dia, kupikir, karena keinginanku sendiri belum terpenuhi, aku harus memastikan anakku bisa rajin belajar dan kelak masuk ke universitas, mendapatkan pekerjaan yang terhormat dan menonjol dari yang lain. Kami bisa melepaskan diri dari hidup miskin dengan cara ini, dan itu juga akan membuatku terlihat bagus. Ketika aku masih kecil, karena aku memiliki banyak saudari, orang tuaku tidak memiliki waktu untuk mengawasi pendidikan kami, yang menyebabkan landasan akademisku buruk. Aku harus fokus pada pendidikan anakku sejak usia dini, dan memastikan bahwa landasannya kuat. Jadi, setiap kali aku melihat buku yang dapat meningkatkan nilainya, aku akan membelikannya. Terkadang, ketika anakku pulang sekolah dan ingin bermain sebentar, aku berkata kepadanya, "Jika kau tidak belajar dengan giat sekarang, pada akhirnya kau harus bekerja keras di masa depan, dan orang lain akan meremehkanmu sama seperti kami." Betapa melelahkannya itu. Untuk siapa aku bekerja begitu keras setiap hari? Bukankah itu semua untukmu? Namun, kau tetap saja tidak berusaha. Karena tidak punya pilihan, anakku terpaksa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Bahkan, setelah dia selesai, aku tidak membiarkannya pergi bermain. Sebaliknya, aku memberinya lebih banyak pekerjaan rumah. Aku percaya bahwa jika kau membaca sebuah buku ratusan kali, maknanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Jadi, aku menyuruhnya bangun setengah jam lebih awal setiap pagi untuk menghafal pelajarannya. Ketika dia tidak mau belajar dan mengamuk, aku meneriakinya dan menceramahinya. Setiap hari, aku seperti pegas yang diikat kencang, tidak pernah berani bersantai. Setiap kali anakku tidak patuh sedikit saja, aku mengomelinya. "Kenapa kau tidak mendengarkan?" Aku bekerja sangat keras setiap hari, mengawasimu belajar, mencuci pakaianmu, dan memasak untukmu ketika kau pergi ke sekolah, dan masih harus bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa membelikanmu makanan enak. Untuk siapa aku melakukan semua ini? Bukankah ini semua demi masa depanmu yang cerah? Jika kau tidak mendengarkanku dan tidak belajar dengan giat, kau akan menyesal nanti. Aku takut jika dia mulai bermain, dia tidak akan bisa kembali fokus. Jadi aku tidak mengizinkannya untuk bermain. Terkadang, bahkan ketika aku membawanya keluar, itu hanya untuk mengunjungi toko buku.
Aku mengikutinya dari dekat, selalu berada di sisinya, dan mendorongnya untuk belajar. Dan hal itu terus berlanjut bahkan setelah dia masuk SMP. Ketika anakku duduk di bangku SMP, nilai bahasa Inggrisnya buruk. Jadi kupikir, aku harus mempelajarinya terlebih dahulu. Bagaimana lagi aku bisa mengajarinya? Aku percaya bahwa dia akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk masuk ke universitas, hanya jika nilai semua mata pelajarannya bagus. Satu-satunya cara agar dia bisa memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya adalah dengan masuk ke universitas. Jika dia bisa menonjol, itu juga akan membawa kehormatan bagi kami sebagai orang tua. Meskipun ada banyak hal yang harus kuurus, yang membuat belajar menjadi sulit, aku tetap berusaha. Dan setelah menguasainya, aku mengajarinya sampai dia paham. Saat melihatnya begitu tertekan setiap hari, tidak mau berbicara, tidak mau tersenyum, dengan punggung yang bungkuk di usianya yang masih sangat muda, tidak memiliki tenaga, aku merasa sangat sedih. Namun, demi masa depannya yang cerah, aku merasa tidak punya pilihan selain terus mendorongnya seperti ini. Pada akhirnya, anakku hanya bisa masuk ke universitas tingkat 2. Aku merasa bahwa kuliah di universitas tingkat kedua tidak akan memberikan banyak masa depan. Jadi aku menyuruhnya mengulang pelajaran di SMA unggulan di kota. Akhirnya, setelah semua kerja keras yang kulakukan, dia diterima di Universitas Idaman. Aku sangat senang dan bangga, serta merasa seperti berjalan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kupikir, asalkan anakku lulus dari universitas dan mendapatkan pekerjaan yang stabil, dia akan dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman. Dan aku juga akan menikmati manfaatnya di masa tuaku. Namun, tidak kusangka, anakku tidak bisa mendapatkan ijazah karena gagal dalam ujian bahasa Inggris perguruan tinggi tingkat 4. Kami telah mencoba segalanya, memanfaatkan kenalan dan mencari koneksi, tetapi tidak berhasil. Kupikir, sekarang semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi harapan bagiku untuk menonjolkan diri. Semua usahaku selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Dan semua harapanku pun benar-benar pupus. Aku merasa seperti duniaku akan runtuh. Setelah itu, yang kulakukan terhadap anakku hanyalah mengkritik dan mengeluh. Menunjukkan kekecewaan padanya karena tidak belajar cukup keras dan gagal memenuhi harapanku. Dia sangat lelah dengan omelanku, sehingga dia bahkan tidak mau pulang. Karena putraku tidak memiliki ijazah sarjana, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika aku keluar, aku sangat takut bertemu dengan kenalan yang mungkin akan bertanya, "Di mana anakmu bekerja? Bagaimana perkembangannya?" Jika orang lain mengetahui bahwa anakku kuliah di universitas tetapi tidak memiliki ijazah, bukankah mereka akan berpikir bahwa itu sama saja dengan tidak kuliah sama sekali? Bukankah mereka akan menertawakanku? Akibatnya, aku merasa tertekan setiap hari. Pada bulan Desember 2021, aku menerima keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman. Aku berbagi penderitaanku dengan seorang saudari, dan dia menemukan sebuah bagian firman Tuhan untukku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Seberapapun tidak puasnya orang dengan kelahiran, pertumbuhan, atau pernikahannya, semua orang yang sudah melalui hal-hal ini tahu bahwa orang tidak dapat memilih di mana dan kapan mereka dilahirkan,
bagaimana penampilan fisik mereka, siapa orang tua mereka, siapa pasangan mereka, tetapi hanya dapat menerima kehendak surga. Namun, ketika tiba saatnya bagi orang-orang untuk membesarkan generasi selanjutnya, mereka memproyeksikan semua keinginan yang gagal mereka wujudkan pada paruh pertama hidup mereka kepada keturunan mereka, berharap bahwa keturunan mereka akan menebus semua kekecewaan di paruh pertama hidup mereka sendiri. Jadi, orang memuaskan diri dalam segala macam fantasi tentang anak-anak mereka, bahwa putri-putri mereka akan bertumbuh menjadi wanita jelita, putra-putra mereka menjadi pria-pria gagah, bahwa putri-putri mereka akan menjadi terpelajar dan berbakat, dan putra-putra mereka akan menjadi pelajar brilian dan atlet berbintang, bahwa putri-putri mereka akan lemah lembut, saleh, dan bijaksana, dan putra-putra mereka pandai, bisa diandalkan, dan sensitif. Mereka berharap keturunan mereka, entah anak laki-laki atau anak perempuan, akan menghormati orang yang lebih tua, memperhatikan orang tua mereka, dikasihi dan dipuji oleh semua orang. Pada titik ini, harapan akan kehidupan kembali muncul dan semangat baru menyala di dalam hati mereka. Orang tahu bahwa mereka kurang mampu dan belum mencapai apapun dalam hidup ini, bahwa mereka tidak akan punya kesempatan lain atau harapan lain untuk lebih menonjol dibandingkan kebanyakan orang, dan bahwa mereka tak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Dan karenanya, mereka memproyeksikan semua harapan, keinginan, dan aspirasi mereka yang tidak terwujud ke generasi selanjutnya, berharap keturunan mereka dapat membantu mereka mencapai impian dan mewujudkan keinginan mereka, bahwa putra-putri mereka akan membawa kemuliaan bagi nama keluarga, memperoleh status terkemuka, atau menjadi kaya atau terkenal. Singkatnya, mereka ingin melihat anak-anak mereka mencapai keberhasilan luar biasa. Rencana dan khayalan orang itu sempurna. Tidakkah mereka tahu bahwa jumlah anak yang mereka miliki, penampilan anak-anak mereka, kemampuan anak-anak mereka, dan hal-hal lainnya tidak bisa mereka tentukan, apalagi bahwa nasib anak-anak mereka tidaklah berada di tangan mereka? Manusia bukan tuan atas nasib mereka sendiri, tetapi mereka berharap bisa mengubah nasib generasi yang lebih muda. Mereka tidak berdaya melepaskan diri dari nasib mereka sendiri, tetapi mereka mencoba memanipulasi nasib putra-putri mereka. Bukankah mereka terlalu memandang tinggi diri mereka sendiri? Bukankah ini kebodohan dan ketidaktahuan manusia? Aku sangat tersentuh setelah membaca firman Tuhan. Tuhan mengendalikan nasib manusia. Tidak peduli cara apa yang digunakan orang, atau berapapun harga yang mereka bayar. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengaturan Tuhan atas nasib mereka. Saat mengingat kembali masa kecilku, aku merasa tidak puas dengan kehidupan keluargaku. Aku ingin mengubah nasibku melalui pengetahuan. Ketika cita-citaku sendiri hancur, aku menaruh harapanku kepada putraku. Berharap bahwa dia bisa memenuhi keinginanku untuk sukses. Untuk mencapai tujuanku, aku telah mengontrol putraku dengan ketat. Merencanakan bagaimana dia harus belajar di setiap rentang waktu. Aku bahkan tidak mengizinkannya keluar untuk bermain di akhir pekan.
Jika dia keluar, itu hanya ke toko buku. Aku sudah mengawasinya dengan ketat. Ketika dia tidak belajar dengan giat, aku memukul atau memarahinya karena takut jika dia tidak belajar dengan giat, dia tidak akan masuk ke universitas yang bagus, dan aku tidak akan terlihat bagus. Aku telah memaksakan semua harapanku sendiri kepadanya, sehingga dia menjalani kehidupan yang sangat tertekan, yang sangat merusak kesehatan fisik dan pikirannya. Dan aku juga menjalani kehidupan yang sangat menderita dan melelahkan. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa Tuhan berkuasa atas nasib manusia. Dan sekeras apapun manusia berusaha, mereka tidak dapat mengubahnya. Namun, aku selalu ingin membebaskan diri dari kedaulatan Tuhan, mengubah nasibku sendiri dan anak-anakku melalui pengetahuan, dan mencapai tujuan untuk unggul dari yang lain. Meskipun aku sudah membayar mahal, pada akhirnya berbagai hal tidak sesuai dengan keinginanku. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan nasibku sendiri, tetapi aku ingin mengubah nasib anakku. Aku sangat congkak, sombong, melebih-lebihkan kemampuanku sendiri, bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Aku ingat bahwa aku pernah memiliki seorang tetangga yang meskipun berpendidikan rendah, dia menjadi bos dan menghasilkan banyak uang. Keponakanku juga tidak berpendidikan tinggi, tetapi berhasil menghasilkan banyak uang dengan menjalankan bisnis elektroniknya sendiri, dan hidup lebih mapan daripada orang-orang yang memiliki ijazah dan pengetahuan. Ada juga seorang adik laki-laki di kampung halamanku yang masuk ke universitas, tetapi dia depresi setelah lulus. Dia jadi tidak mau berbicara dengan orang lain, dan akhirnya tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Sebelumnya, aku tidak memahami kedaulatan Tuhan dan selalu berusaha membebaskan diri, sehingga merugikan diriku sendiri dan anakku. Sekarang, aku menyadari bahwa aku sudah salah. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku bersedia mempercayakan putraku ke tangan-Mu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku bersedia tunduk pada kedaulatan dan pengaturan-Mu. Sejak saat itu, aku tidak lagi memarahi putraku atau menunjukkan raut wajah cemberut kepadanya. Dia juga tidak lagi menghindariku seperti sebelumnya. Kemudian, ketika aku bertemu dengan seorang teman di jalan, dan dia bertanya tentang pekerjaan putraku, aku masih merasa kesal. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena khawatir dengan apa yang dipikirkannya tentangku, dan aku merasa sangat malu. Kemudian aku merenung. Aku merasa sudah bisa merelakan situasi anakku. Tetapi mengapa aku masih merasa kesal ketika orang lain mengungkitnya? Aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, selama proses orang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan segala macam metode, baik dengan bercerita, sekadar memberi mereka pengetahuan tertentu, atau membiarkan mereka memuaskan keinginan atau aspirasi mereka, sebenarnya ke jalan mana iblis ingin menuntun manusia? Orang berpikir tidak ada salahnya mempelajari pengetahuan bahwa itu sepenuhnya wajar dan dapat dibenarkan. Mengatakannya dengan cara yang terdengar menarik, menetapkan aspirasi yang tinggi, atau memiliki ambisi berarti memiliki dorongan, dan ini seharusnya menjadi jalan yang benar dalam hidup. Jika orang mampu mewujudkan aspirasi mereka sendiri atau membangun karir yang sukses dalam masa hidup mereka,
Bukankah itu cara hidup yang lebih mulia? Dengan demikian, orang tidak hanya dapat mengharumkan nama leluhurnya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak bagi generasi mendatang. Bukankah ini hal yang baik? Ini adalah hal yang baik di mata orang-orang duniawi, dan bagi mereka hal ini tentunya merupakan hal yang tepat dan positif. Namun, apakah iblis dengan motifnya yang jahat menuntun orang ke jalan semacam ini dan hanya itu? Tentu saja tidak. Sebenarnya, sebesar apapun aspirasi manusia, serealistis dan sepantas apapun keinginan manusia, semua yang ingin dicapai manusia, semua yang dicari manusia, terkait erat dengan dua kata. Kedua kata ini sangat penting bagi setiap orang sepanjang hidupnya, dan itulah hal-hal yang ingin iblis tanamkan dalam diri manusia. Apakah kedua kata ini? Kedua kata ini adalah ketenaran dan keuntungan. Iblis menggunakan metode yang sangat lembut, metode yang sangat sesuai dengan gagasan manusia, dan yang tidak terlalu agresif untuk membuat orang tanpa sadar menerima cara dan hukumnya untuk bertahan hidup, mengembangkan tujuan dan arah hidup mereka, dan mulai memiliki aspirasi hidup. Semuluk apapun kedengarannya penjabaran tentang aspirasi hidup orang, aspirasi ini selalu berkisar pada ketenaran dan keuntungan. Segala sesuatu yang dikejar oleh orang hebat atau terkenal manapun, atau yang sebenarnya dikejar oleh semua orang sepanjang hidup mereka, hanya berkaitan dengan dua kata ini: ketenaran dan keuntungan. Orang mengira setelah memiliki ketenaran dan keuntungan, mereka memiliki modal untuk menikmati status yang tinggi dan kekayaan yang besar, serta menikmati hidup. Mereka mengira setelah memiliki ketenaran dan keuntungan, mereka memiliki modal untuk mencari kesenangan dan menikmati kesenangan daging dengan semaunya sendiri. Demi ketenaran dan keuntungan yang mereka inginkan ini, orang-orang tanpa sadar dan dengan senang hati menyerahkan tubuh, hati, dan bahkan semua yang mereka miliki, termasuk prospek dan nasib mereka kepada iblis. Mereka melakukannya tanpa keraguan, tanpa sejenak pun merasa ragu, dan tanpa pernah terpikir untuk mendapatkan kembali semua yang pernah mereka miliki. Dapatkah orang tetap memegang kendali atas diri mereka sendiri setelah mereka menyerahkan diri kepada iblis dan menjadi setia kepadanya dengan cara ini? Tentu saja tidak. Mereka sama sekali dan sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Mereka telah sama sekali dan sepenuhnya tenggelam dalam rawa ini dan tidak mampu membebaskan diri mereka. Begitu seseorang terperosok dalam ketenaran dan keuntungan, mereka tidak lagi mencari apa yang cerah, apa yang adil, atau hal-hal yang indah dan baik. Ini karena godaan ketenaran dan keuntungan terlalu besar bagi manusia, dan inilah hal-hal yang dapat dikejar orang tanpa henti sepanjang hidup mereka, dan bahkan sampai selama-lamanya. Bukankah inilah situasi sebenarnya? Iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pemikiran orang-orang, membuat mereka hanya memikirkan kedua hal ini, dan membuat mereka berjuang demi ketenaran dan keuntungan, menderita kesukaran demi ketenaran dan keuntungan, menanggung penghinaan serta memikul beban berat demi ketenaran dan keuntungan, mengorbankan segala yang mereka miliki demi ketenaran dan keuntungan,
dan membuat setiap penilaian atau keputusan adalah demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara inilah, iblis mengenakan belenggu tak kasat mata pada orang-orang, dan dengan belenggu-belenggu ini, mereka tidak punya kemampuan ataupun keberanian untuk melepaskan diri. Tanpa sadar, mereka memikul belenggu berjalan selangkah demi selangkah dengan begitu susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi serta mengkhianati Tuhan dan menjadi makin jahat. Dengan cara inilah, generasi demi generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa iblis merusak manusia melalui ketenaran dan keuntungan, menuntun mereka untuk hanya mengejar hal-hal ini, dan percaya bahwa asalkan mereka memiliki ketenaran serta kekayaan, mereka memiliki segalanya dan hidup mereka akan bahagia. Aku telah mempertahankan sudut pandang ini, menjalani hidup berdasarkan hukum-hukum iblis untuk bertahan hidup, seperti pengetahuan dapat mengubah nasibmu. Manusia dapat menciptakan tanah air yang indah dengan tangannya sendiri, dan mengejar hal-hal lain tidak penting. Mengejar pendidikan tinggi lebih penting dari semuanya. Aku teringat akan masa kecilku, di mana keluargaku miskin dan orang-orang memandang rendah kami. Ketika melihat sepupuku yang lebih tua mengendarai mobil pulang dari kota, dan semua orang di desa mengaguminya, aku merasa sangat iri. Aku berpikir bahwa aku harus menjalani kehidupan seperti sepupuku di masa depan dan dikagumi orang-orang. Demi mengejar ketenaran dan keuntungan, aku sudah mencurahkan seluruh waktuku untuk belajar. Bahkan, mengorbankan waktu istirahat yang pada akhirnya mengakibatkan insomnia yang parah. Aku tidak bisa tidur setiap malam dan hanya bisa mengandalkan obat tidur. Aku hampir tidak bisa bertahan setiap hari, merasa bahwa hidup ini lebih buruk daripada kematian. Namun pada akhirnya, aku masih belum bisa masuk ke universitas atau mencapai kehidupan yang kuinginkan. Meski begitu, aku sudah gagal menyadari kenyataan. Dan untuk mencapai ketenaran serta keuntungan, aku telah membebankan aspirasiku yang tidak terpenuhi kepada anakku. Sangatlah wajar jika anakku ingin bermain sebentar ketika dia masih kecil. Tetapi untuk memenuhi keinginanku sendiri, aku telah mengendalikan hidupnya. Membuatnya hanya belajar setiap hari dan memukul atau memarahinya ketika dia tidak belajar dengan baik. Anakku yang semula periang dan ceria menjadi murung sepanjang waktu, kehilangan keceriaan masa kanak-kanak, dan menjadi sangat bungkuk, serta mengalami kerontokan rambut yang parah di usia muda. Karena kendaliku, anakku menjadi jauh dariku. Ketika anakku tidak bisa mendapatkan ijazah sarjana, dan tujuanku untuk mendapatkan ketenaran serta keuntungan tidak tercapai, aku merasa seolah duniaku telah runtuh. Aku tidak mau menemui siapapun. Aku merasa terlalu malu untuk mengangkat kepala. Dan aku menggerutu kepada anakku, serta mengkritiknya karena tidak memenuhi harapanku. Hidupku sangat menyakitkan. Ini adalah buah pahit dari pengejaranku akan ketenaran dan keuntungan. Aku teringat akan seorang anak laki-laki di desa saudariku yang keluarganya juga sangat miskin. Untuk mengubah nasibnya melalui pengetahuan, dia mengulang kelas selama beberapa tahun,
tetapi tetap gagal masuk ke universitas. Dia berakhir dengan menderita depresi. Inilah akibat dari iblis yang menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk merusak manusia. Aku merenungkan bagaimana aku telah menjalani hidupku berdasarkan falsafah iblis. Menjadikan ketenaran dan keuntungan sebagai tujuan yang harus kukejar dalam hidup. Dengan mati-matian mengorbankan diriku sendiri demi tujuan-tujuan ini. Pada akhirnya, aku telah menyakiti anakku dan diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi menderita karena ulah iblis dan bersedia tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Pertama-tama, mari kita melihat tuntutan dan pendekatan yang orang tua lakukan terhadap anak-anak mereka. Apakah itu benar atau salah?" Salah. Jadi, pada akhirnya, apa sumber masalah pendekatan yang orang tua lakukan terhadap anak-anak mereka? Bukankah itu adalah pengharapan orang tua terhadap anak-anak mereka? Dalam kesadaran subjektif orang tua, mereka memiliki segala macam anggapan, rencana, dan ketentuan tentang masa depan anak-anak mereka, dan akibatnya mereka mengembangkan harapan-harapan ini. Didorong oleh pengharapan ini, orang tua menuntut anak-anak mereka untuk mempelajari berbagai keterampilan seperti berakting, menari, melukis, dan sebagainya. Berpikir bahwa setelah anak-anak mereka menjadi orang berbakat, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengungguli orang lain, bukannya hidup di bawah orang lain, untuk menjadi pejabat tinggi, bukannya bawahan tingkat rendah, untuk menjadi manajer, eksekutif, dan CEO, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Fortune Global 500, dan sebagainya. Semua ini adalah gagasan subjektif orang tua. Jadi, sebelum anak-anak menjadi dewasa, apakah mereka sudah memiliki konsep tentang isi pengharapan orang tua mereka? Mereka sama sekali tidak memiliki konsep apapun mengenai hal-hal ini. Mereka tidak memahaminya. Apa yang dipahami oleh anak-anak kecil? Mereka hanya mengerti bahwa mereka pergi ke sekolah untuk belajar membaca, belajar dengan giat, dan menjadi anak yang baik serta berperilaku baik. Ini sudah cukup bagus. Pergi ke sekolah untuk mengikuti kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan pulang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Inilah hal-hal yang dipahami anak-anak. Selebihnya hanya bermain, makan, berkhayal, bermimpi, dan sebagainya. Sebelum mereka menjadi dewasa, anak-anak sama sekali tidak memiliki konsep tentang semua hal yang tidak diketahui dalam jalan hidup mereka, dan mereka juga tidak membayangkan apapun tentang hal-hal tersebut. Semua hal yang dibayangkan atau ditentukan setelah anak-anak ini menjadi dewasa berasal dari orang tua mereka. Oleh karena itu, pengharapan keliru yang orang tua miliki terhadap anak-anak mereka tidak ada hubungannya dengan anak-anak mereka. Anak-anak hanya perlu memahami esensi yang sebenarnya dari pengharapan orang tua mereka. Berdasarkan pada apakah pengharapan orang tua ini? Dari manakah pengharapan-pengharapan ini berasal? Semua itu berasal dari masyarakat dan dunia. Tujuan dari semua pengharapan orang tua ini adalah memungkinkan anak-anak untuk beradaptasi dengan dunia dan masyarakat ini, untuk tidak tersingkir oleh dunia dan masyarakat, dan untuk mereka memiliki kedudukan di tengah masyarakat,
mendapatkan pekerjaan yang mapan, keluarga yang stabil, serta masa depan yang stabil. Jadi orang tua memiliki berbagai pengharapan subjektif terhadap anak-anak mereka. Sebagai contoh, sekarang ini menjadi insinyur komputer cukup populer. Ada orang yang berkata, "Putraku harus menjadi insinyur komputer di masa depan." Orang yang bekerja di bidang ini bisa menghasilkan banyak uang, dan itu juga membawa kehormatan bagi orang tua mereka. Ketika anak-anak belum memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang masyarakat atau pekerjaan, orang tua langsung memilihkan karir atau merencanakan masa depan bagi mereka. Bukankah ini salah? Orang tua semacam ini menaruh pengharapan pada anak-anak mereka sepenuhnya berdasarkan preferensi dan keinginan mereka sendiri. Bukankah ini subjektif? Mengatakan bahwa ini subjektif adalah cara halus untuk mengatakannya. Apa sebenarnya hal ini? Apa penafsiran lain dari subjektivitas ini? Bukankah ini adalah keegoisan? Bukankah ini adalah pemaksaan? Engkau menyukai pekerjaan tertentu, engkau ingin menjadi pejabat, ingin kaya, ingin glamor dan sukses di tengah masyarakat, jadi engkau membuat anak-anakmu juga berusaha menjadi orang seperti itu dan menempuh jalan seperti itu. Namun, sulit untuk dikatakan apakah mereka akan mampu melakukan pekerjaan itu di masa depan, atau apakah pekerjaan itu benar-benar cocok bagi mereka. Dengan demikian, akan seperti apa tepatnya nasib mereka? Bagaimana Tuhan akan berdaulat atas mereka dan membuat pengaturan bagi mereka? Apakah engkau mengetahui hal-hal ini? Ada orang yang berkata, "Aku tidak memedulikan hal-hal itu. Selama itu adalah sesuatu yang aku, sebagai orang tua, sukai, maka itu baik-baik saja. Karena aku menyukainya, aku menaruh pengharapan semacam ini pada mereka." Bukankah itu terlalu egois? Mengatakannya secara halus, itu sangatlah subjektif, itu hanyalah menuruti pendapat sendiri. Tetapi sebenarnya, apakah itu? Itu sangat egois. Orang tua semacam ini tidak mempertimbangkan kualitas atau bakat anak-anak mereka, dan mereka tidak memedulikan pengaturan yang Tuhan miliki bagi nasib dan kehidupan setiap orang. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Mereka hanya memaksakan preferensi dan rencana mereka sendiri kepada anak-anak mereka berdasarkan angan-angan. Setelah membaca firman Tuhan, aku menyadari bahwa saat anakku tidak memiliki konsep tentang apapun, aku memaksakan berbagai tuntutan kepadanya dengan penuh harap untuk mencapai tujuanku sendiri. Aku menaruh harapan yang besar padanya, berharap bahwa dia dapat memantapkan diri di masyarakat, mendapatkan pekerjaan yang stabil di masa depan, dan tidak tersingkir oleh masyarakat ini, yang juga akan memenuhi keinginanku sendiri. Aku ingin masuk ke universitas dan mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah lulus, agar dikagumi orang-orang. Tetapi karena keinginanku sendiri tidak terpenuhi, aku berusaha agar putraku bisa mencapainya untukku. Ketika putraku memilih jurusan untuk universitas, aku tidak meminta pendapatnya. Sebaliknya, berdasarkan ideku, aku memilihkan jurusan untuknya yang akan menghasilkan lebih banyak uang setelah lulus. Namun, aku tidak menyangka bahwa untuk masuk ke jurusan ini,
Dia harus lulus minimal tingkat 4 dalam bahasa Inggris. Kemampuan bahasa putraku sangat buruk, dan dia selalu gagal dalam ujian bahasa Inggris tingkat 4. Dan akhirnya, gagal mendapatkan ijazahnya. Karena putraku tidak memenuhi harapanku, aku mengeluh tentangnya dan mengkritiknya, sehingga membuatnya sangat menderita. Aku tidak pernah memikirkan apakah tuntutanku dapat dicapai olehnya. Apakah dia dapat mengatasinya? Atau apa yang sebenarnya dia sukai atau kuasai? Aku selalu dengan penuh harap memaksakan kesukaan, rencana, dan keinginanku sendiri kepadanya. Semua yang kulakukan tampak seperti untuk kebaikannya, agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan memantapkan dirinya di masyarakat setelah lulus. Tetapi sesungguhnya, itu semua demi memuaskan keinginanku yang ambisius untuk dikagumi oleh orang lain. Jelaslah bahwa aku sangat egois. Kemudian, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan dan menemukan cara untuk menerapkannya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, dengan menelaah esensi dari pengharapan orang tua terhadap anak-anak mereka, kita dapat melihat bahwa pengharapan-pengharapan tersebut bersifat egois, bertentangan dengan kemanusiaan, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua memaksakan segala macam pengharapan dan tuntutan terhadap anak-anak mereka, orang tua memberikan tekanan ekstra yang sangat besar terhadap mereka. Mereka tidak sedang memenuhi tanggung jawab mereka. Jadi, apa sajakah tanggung jawab yang seharusnya orang tua penuhi? Setidaknya, mereka seharusnya mengajari anak-anak mereka untuk menjadi orang jujur yang mengatakan yang sebenarnya dan melakukan segala sesuatu dengan cara yang jujur, serta mengajari mereka untuk berbaik hati dan tidak melakukan hal-hal yang jahat, membimbing mereka ke arah yang positif. Inilah tanggung jawab mereka yang paling dasar. Selain itu, mereka harus membimbing anak-anak mereka dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan praktis dan sebagainya berdasarkan kualitas dan kondisi mereka. Jika orang tua percaya kepada Tuhan dan memahami kebenaran, mereka seharusnya menuntun anak-anak mereka untuk membaca firman Tuhan dan menerima kebenaran, sehingga mereka mengenal Sang Pencipta dan memahami bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan bahwa Tuhan ada di alam semesta ini. Mereka harus menuntun anak-anak mereka untuk berdoa kepada Tuhan, serta makan dan minum firman Tuhan, agar mereka dapat memahami beberapa kebenaran, sehingga setelah dewasa mereka akan dapat percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, dan melaksanakan tugas makhluk ciptaan, bukannya mengejar tren-tren duniawi, terperangkap dalam berbagai hubungan antar pribadi yang rumit, dan tergoda, dirusak, dan dihancurkan oleh berbagai tren jahat dunia ini. Inilah sesungguhnya tanggung jawab yang seharusnya orang tua penuhi. Tanggung jawab yang harus mereka penuhi dalam peran mereka sebagai orang tua adalah memberikan bimbingan yang positif dan bantuan yang tepat kepada anak-anak mereka sebelum mereka mencapai usia dewasa, serta segera merawat mereka dalam kehidupan jasmani mereka yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Jika anak-anak mereka sakit, orang tua harus segera menyediakan perawatan bagi mereka kapanpun diperlukan. Mereka tidak boleh memaksa anak-anak untuk tetap pergi ke sekolah dan mengabaikan pengobatan karena takut menunda pekerjaan sekolah anak-anak mereka.
Ketika anak-anak perlu memulihkan diri, mereka harus dibiarkan memulihkan diri, dan ketika mereka perlu beristirahat, mereka harus dibiarkan beristirahat. Memastikan kesehatan anak-anak mereka adalah keharusan. Jika anak-anak tertinggal dalam pekerjaan sekolah mereka, orang tua dapat mencari cara untuk mengejar ketinggalan setelah itu. Inilah tanggung jawab yang harus dipenuhi orang tua. Di satu sisi, mereka harus membantu anak-anak mereka untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh. Di sisi lain, mereka harus membimbing dan mendidik anak-anak mereka agar mereka menempuh jalan yang benar dan memastikan kesehatan mental mereka agar tidak terpengaruh oleh tren-tren tidak sehat dan praktik-praktik jahat masyarakat. Pada saat yang sama, mereka juga harus mendorong anak-anak mereka untuk berolahraga dengan semestinya demi menjaga kesehatan jasmani mereka. Ini adalah hal-hal yang harus orang tua lakukan, bukannya memaksakan pengharapan atau tuntutan yang tidak realistis terhadap anak-anak mereka. Orang tua harus memenuhi tanggung jawab mereka, baik dalam hal yang anak-anak butuhkan dalam kerohanian mereka, maupun hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan jasmani mereka. Mereka harus memberitahu anak-anak beberapa pengetahuan umum, seperti bahwa mereka harus makan makanan yang hangat dan bukan makanan yang dingin, bahwa ketika cuaca dingin, mereka harus berpakaian hangat agar tidak kedinginan atau masuk angin, membantu mereka belajar menjaga kesehatan mereka sendiri. Selain itu, jika ada ide-ide yang kekanak-kanakan dan tidak dewasa mengenai masa depan mereka, atau beberapa pemikiran ekstrim yang muncul di pikiran muda anak-anak mereka, orang tua harus memberi mereka bimbingan yang benar segera setelah mereka mengetahui hal ini, mengoreksi khayalan kekanak-kanakan dan hal-hal ekstrim tersebut, sehingga anak-anak mereka mampu menempuh jalan yang benar dalam hidup. Inilah yang dimaksud dengan memenuhi tanggung jawab mereka. Memenuhi tanggung jawab mereka berarti, di satu sisi, merawat kehidupan anak-anak mereka, dan di sisi lain, mengarahkan dan meluruskan pemikiran anak-anak mereka, serta memberi mereka bimbingan yang benar mengenai pemikiran dan pandangan mereka. Tanggung jawab yang harus dipenuhi orang tua sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pengharapan mereka terhadap anak-anak mereka. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengetahui cara memperlakukan anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita tidak boleh memaksakan harapan dan tuntutan kita sendiri pada anak-anak kita. Tanggung jawab orang tua adalah memberikan bimbingan dan bantuan positif berdasarkan kualitas, kebutuhan anak, dan situasi yang sebenarnya pada setiap tahap usia. Saat anak-anak masih kecil, kita perlu mengajari mereka cara berbicara dan juga menjaga kesehatan mereka dengan baik. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, kita harus membimbing mereka agar tidak berperilaku buruk, tidak mengikuti tren-tren jahat dunia, dan tidak memiliki ide-ide yang ekstrim. Kita harus menasehati mereka dengan benar agar mereka dapat tumbuh dengan bahagia. Kita harus membiarkan mereka memahami ciptaan Tuhan dan kedaulatannya, membimbing mereka untuk berdoa kepada Tuhan dan mengandalkannya. Ketika sesuatu terjadi, serta menuntun mereka untuk membaca firman Tuhan. Setelah memahami hal-hal ini, aku tak lagi mengkritik atau mengeluh tentang putraku, dan dia bersedia untuk berbicara sepenuh hati denganku. Meskipun saat ini,
Anakku tidak hidup bergelimang harta. Ada senyuman di wajahnya yang tidak dia miliki sebelumnya. Aku juga merasa lega dalam hatiku karena bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kebahagiaan seperti ini tidak dapat dibeli dengan uang.